Polisi ringkus pelaku pencurian mobil. Berdalih untuk bayar hutang, pedagang garam curi tabung gas. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Polisi ringkus pelaku pencurian mobil akan mengawali Cekal pagi ini. Saya Irwan Marwah, inilah Cekal selengkapnya. Kepolisian daerah Lampung meringkus 3 pelaku spesialis pencurian mobil. Para pelaku ini kerap beraksi di jalur lintas tengah Sumatera dan Bandar Lampung. Dari penangkapan itu, polisi menyita 3 unit mobil, 1 BPKB palsu dan STNK palsu sebagai barang bukti. Tanya-tanya Bang. Ketiga pelaku spesialis pencurian mobil yang ditangkap ini adalah Hariman warga Bekri, Lampung Tengah, kemudian Erwin Sudirman warga Tanjung Senang, Bandar Lampung, dan seorang penadah yakni Ramlan warga Metro. Ketiga tersangka diringkus di rumahnya masing-masing pada Senin dan Selasa lalu. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit mobil, yakni 1 unit pick-up warna putih dan 1 unit carry minibus warna hitam, dan 1 unit mobil Toyota Avanza. Selain menyita mobil, petugas Polda Lampung juga menyita 1 set BPKB dan STNK palsu. Dari hasil pemeriksaan, Hariman CS sudah 9 kali melakukan pencurian di wilayah Bandar Lampung, antara lain Kedaton, Teluk Betung Selatan, Sukarame, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang. Modus yang digunakan para pelaku yakni dengan cara mengintai kendaraan roda 4 yang sedang berparkir pada malam hari, terutama di jalur lintas tengah Sumatera dan Bandar Lampung. Para pelaku mengawali aksinya dengan cara merusak pintu dan kunci kontak mobil. Kemudian mesin dihidupkan dengan kunci letter T. Jadi sudah kami interogasi, mereka kenapa memilih mobil itu? Yang pertama, mobil tersebut istilahnya keamanannya sangat-sangat kurang dari pemilik. Kemudian untuk penjualannya mudah, ya, karena sangat diperlukan dapat laris. Jadi 2 itu sasaran mereka, karena kalau mobil yang bagus menurut mereka susah, dapatnya susah, jualnya susah. Saat ini polisi masih mengembangkan penangkapan ketiga tersangka karena diduga masih ada tersangka lain yang belum tertangkap. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu tim Reskrim Polresta Bandar Lampung membekuk 1 dari 4 pelaku penjamretan yang sering beraksi di Jalan Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung. Tersangka diciduk saat sedang mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Mardi, 1 dari 4 pelaku penjamretan tas milik korban Fitria, warga Campang Raya, Sukabumi, akhirnya dibekuk petugas sesaat setelah menerima laporan penjamretan yang menimpa Fitria. Saat itu petugas melihat 2 pengendara motor yang mencurigakan mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Mardi tak berkutik saat diringkus petugas, sedangkan 3 rekannya berhasil kabur. Dalam aksinya, pemuda berusia 20 tahun ini bersama rekannya memepet motor korban di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Senin malam, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dekat, pelaku langsung merampas tas korban berisi kosmetik. Usai menjamret, para pelaku langsung kabur ke daerah Panjang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya mengungkapkan, tersangka bersama komplotannya diduga ingin membegal motor korban. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang itu hanya merampas tas korban. Telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang bersangkutan ditangkap sesaat setelah melakukan curas dalam jenis jamret, di mana modus operandi adalah dengan menggunakan motor, 2 motor, 4 orang, ya, kemudian memepet korban. Awal mula ingin melakukan begal motor, ya, namun karena situasi dan keadaan yang terbilang agak ramai, jadi yang bersangkutan hanya menarik tas milik korban.
Selain menahan Mardi, polisi juga menyita 1 unit motor milik tersangka dan tas korban yang hanya berisi kosmetik. Petugas juga masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. 6 warga Kedamaian Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung yang sedang asik bermain judi leng di pangkalan ojek di Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Bandar Lampung, digerebek petugas Polsekta Tanjung Karang Timur. Dari para tersangka ini, polisi menyita 2 set kartu remi dan uang tunai Rp94.000. Keenam tersangka ini adalah Bruri Albasyar, Radin, Dwi Susilo, Muhammad Limbas, Budi Setiawan, dan Suhermanto tertangkap tangan petugas saat asik bermain judi kartu leng di sebuah pangkalan Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Bandar Lampung. Dari ke-6 warga Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini, polisi menyita 21 set kartu remi dan uang tunai Rp94.000. Hingga kini, para pelaku masih menjalani proses penyidikan di Mapolsek Tanjung Karang Timur. Kepada polisi, para tersangka kompak mengaku bermain judi sekedar iseng mencari hiburan. Berapa pasangan? Berapa? 1.000. Berapa? Buat apa sih yang apa, Pak? Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Heru Adrian mengungkapkan, penangkapan para tersangka berdasarkan laporan masyarakat setempat karena sudah gerah dengan ulah para pelaku yang sering bermain judi meski pernah dilarang. Di daerah Kedamaian kita melakukan upaya evakuasi ataupun pengecekan di lapangan dan memang kita temukan ada 6 orang yang melakukan permainan judi jenis kartu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku harus mendekam di Mapolsekta Tanjung Karang Timur. Mereka bakal dijerat dengan undang-undang tentang perjudian. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya pemirsa, berdalih untuk bayar hutang pedagang garam curi tabung gas akan menjadi sajian kami setelah pesan yang mau lewat ini. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand, oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand, oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka, Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Maniskan rasa, gula cair Rose Brand, segarkan suasana. Gula cair Rose Brand, gula cair Rose Brand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli. Gula cair Rose Brand, gula cair Rose Brand, lebih terasa manisnya. Berdalih buat bayar hutang, seorang penjual garam nekat mencuri tabung gas berukuran 3 kg. Akibat ulahnya, kini warga Bumi Waras Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini harus mendekam di Mapolresta Bandar Lampung. Ada berita bang, yang apa sih kecil? Gede terus. Selamat Riyadi, warga Bumi Waras Teluk Betung Selatan ini harus berurusan dengan petugas. Ia dilaporkan telah mencuri tabung gas 3 kg di sebuah warung di Jalan Diponegoro, Kupang, Teluk Betung Utara. Pemuda usia 32 tahun ini dibekuk warga setelah mencoba membawa kabur tabung gas milik Suud. Dalam aksinya, Slamet yang bekerja sebagai penjual garam berpura-pura menawarkan barang dagangannya ke warung korban. Melihat kondisi warung sepi dan yang menunggu hanya anak korban yang masih kecil, Slamet lalu mengambil tabung gas. Namun naas, baru beberapa meter tersangka membawa tabung gas. Pemilik warung keluar dan mencurigai tersangka.
Selamat yang berusaha kabur akhirnya berhasil dibekuk warga tidak jauh dari lokasi kejadian. Kepada polisi, Selamat mengaku nekat mencuri tabung gas karena butuh uang Rp100.000 untuk bayar hutang. Udah sering? Baru ini ya? Jadi lu kan tukang garam ya? Nganterin garam, lu ambil pas orang yang masuk. Sudah berkeluarga? Anak? Dua. Pinjam duit ya? Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya menyatakan modus tersangka berpura-pura menawarkan barang dagangannya ke warung-warung. Saat pemilik warung lengah atau saat sepi, pelaku langsung mengambil barang yang ada. Polisi menduga pelaku sudah lebih dari 4 kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. Korban yang dia ketahui bahwa ditunggui oleh anak masih di bawah umur ya, kemudian masuk ke rumah untuk mencari orang tua dan mencari yang diminta oleh pelaku. Kemudian pada saat tempat dalam keadaan sepi, pelaku melakukan aksinya. Kini selain tetap punya hutang, Selamat juga bakal mendekam lama di dalam sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Yang beralih ke informasi lain, aktivis anti korupsi Lampung menggelar aksi solidaritas penyelamatan KPK setelah Mabes Polri menangkap Komisioner KPK Bambang Wijayanto. Penangkapan ini dinilai sebagai tindakan kriminalisasi dan kesewenang-wenangan. Unjuk rasa massa Aliansi Gerakan Masyarakat Sipil Bandar Lampung menolak penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bambang Wijayanto. Aksi ini menjadi bagian penyelamatan KPK dari kriminalisasi hingga pelemahan lembaga anti korupsi. Orasi massa anti korupsi mengecam keras tindakan Mabes Polri. Mereka menganggap Polri arogan dan sewenang-wenang. Massa mendesak Presiden Joko Widodo bertanggung jawab serta menyelesaikan konflik Polri dan KPK. Bagaimana seluruh publik, bagaimana penggiat-penggiat anti korupsi di Lampung untuk secara reaksinya bersatu dan menyatakan sikap moral dan solidaritasnya, menyuarakan bagaimana menyelamatkan dari KPK hari ini, khususnya menyelamatkan Bambang Wijayanto selaku tokoh anti korupsi yang bagaimana sudah berprestasi dalam memerangi korupsi di hari ini di Indonesia. Dan kami melihat ada yang tidak sesuai dengan porsinya, ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Mabes Polri pada saat penangkapan. Bayangkan, beliau ditangkap di saat beliau mengantarkan anak mereka sekolah. Beliau ditangkap masih menggunakan sarung. Beliau ditangkap masih menggunakan pakaian ibadah. Beliau tidak dipanggil secara prosedural oleh Mabes Polri. Artinya ini ada kesewenang-wenangan. Aksi para aktivis anti korupsi merupakan bentuk solidaritas masyarakat Bandar Lampung untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dari segala bentuk penindasan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Ya, sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bandar Lampung juga berunjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Massa mengecam penghinaan Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo Prancis. Penghinaan dengan dalih kebebasan ekspresi ini pantas dihukum mati. Ratusan massa Hizbut Tahrir mengawali aksi dengan long march di Jalan Protokol Kota Bandar Lampung menuju Bundaran Tugu Adipura. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan mati bagi penghina Nabi Muhammad. Tabloid Charlie Hebdo dianggap menghina karena menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Hizbut Tahrir Indonesia mendesak tabloid maupun pemerintah Prancis menghentikan segala bentuk penghinaan. Dan pemerintah Perancis untuk menghentikan segala bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga menarik 3 juta eksemplar tabloid yang terbaru yang berisi penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tuntutan kami itu menuntut agar penghina atau pelaku penghinaan terhadap Nabi Muhammad ini dihukum. Jika dia seorang muslim, dia harus dihukum mati. Namun jika dia seorang yang kafir, dia juga harus dihukum mati. Kalau dia ingin bertobat, maka dia akan selamat. Gitu. Massa juga menyeru kaum muslimin membela kehormatan Nabi Muhammad serta menolak segala bentuk kebebasan ekspresi yang tidak sesuai paham Islam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi truk durian tabrakan dengan truk kosong.
Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Diduga gagal menghindari lubang di tengah jalan, truk serat durian bertabrakan dengan truk kosong di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampung Utara. Truk durian terguling dan menghantam warung di tepi jalan. Sopir truk luka berat, sementara pemilik warung selamat. Truk syarat muatan buah durian ini menghantam warung milik warga Kampung Mulang Maya di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Rabu pagi. Sebelum menghantam warung, truk durian yang dikemudikan Ananda lebih dulu bertabrakan dengan truk tanpa muatan yang dikemudikan Rizal dari arah berlawanan. Truk durian yang meluncur dari Lahat, Sumatera Selatan menuju Jakarta ini sempat tergulung 3 kali sebelum menghantam warung milik Sofi. Pemilik warung selamat karena saat kejadian mereka sedang tidak berada di warung. Akibat kecelakaan ini, supir truk durian Ananda warga Tebing Tinggi menderita patah kaki. Sementara seorang rekannya dan 2 pengendara truk lawan hanya menderita luka ringan. Kecelakaan ini terjadi karena 2 truk berupaya menghindari lubang di tengah jalan. Sopir gagal mengendalikan kemudi sehingga bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Kami dari arah sana, aku ngindar lubang, tahu dia ngindar lubang pula di sebelah kirinya itu, sama-sama ke tengah. Beradu, aku ngerem, berusaha ngejak rem, jalan licin lagi hujan, nggak sempat lagi. Bisa menghantam warung itu nggak mundur mobilnya? Guling. Ngeguling. Berapa kali mengguling mobil itu? Sekitar 3 kali 4 kali guling. 3 kali ngeguling dia. Kerasnya suara tabrakan mengejutkan warga di sekitar lokasi kejadian. Warga baru lega setelah mengetahui pemilik warung selamat. Langsung mundur nomornya. Oh, sempat terbalik dulu. Iya. Satu kan terbalik. Ini mundur kok, mundur dia nomor barunya mundur. Kamu tabrakan? Tadi dari sana berantem. Yang aneh itu kan muter pantatnya masuk. Masuk ke dalam ini. Ini posisinya kan. Cuma nggak ada korbannya di warung, nggak ada orangnya. Cuma supirnya aja. Warungnya ada. Korbannya tadi kena apa supirnya kejepit. Jam 5 saya naik ke atas. Setelah itu sudah sholat, setelah itu saya mau nyapu nggak jadi. Pas itu saya mau keluar ke bawah lagi, nggak jadi, saya masuk ke dalam. Posisi ke dalam, pada kejadian ini tabrakan. Berapa kira-kira kerugian yang kita derita itu? Ya, puluhan juta lah banyak. Ini baru belanja kemarin. Polisi bersama warga telah berusaha mengevakuasi truk dari dalam warung yang hancur. Selain itu, Polantas mengamankan truk kosong yang bertabrakan ke Mapolres Lampung Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Warga Kampung Sawah Brebes Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung akan melawan jika PT Kereta Api Indonesia berkeras menggusur mereka. Warga siap bertahan di posko perlawanan sampai ada kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Di posko perlawanan depan kantor PT Kereta Api Indonesia Subdivisi Regional 2 Tanjung Karang ini, warga RT 1 sampai RT 4 berkumpul. Mereka akan melawan rencana PT KAI menggusur rumah warga. Sebagai simbol perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang PT KAI Tanjung Karang, warga menyiapkan puluhan bambu runcing.
Meski begitu, mereka tidak akan menggunakan bambu runcing dengan sembarangan. Warga mengaku taat hukum dan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api. Mereka berharap PT KAI membatalkan rencana penggusuran secara sepihak, sebab lahan yang mereka tempati bukan milik PT KAI Tanjung Karang, melainkan milik negara. Apalagi mereka sudah puluhan tahun tinggal di lahan ini. Ketua Forum Masyarakat Bersatu Robert Gultom menyatakan, sejauh ini belum ada surat pemberitahuan eksekusi lahan dari PT Kereta Api Indonesia. Namun warga mulai resah karena PT KAI sudah menyurati sebagian warga untuk segera mengosongkan lahan yang mereka tempati. Jadi itulah yang kami inginkan. Karena kami namanya itu 20 tahun di sini, memelihara namanya dan merawat lahan ini, warga negara yang baik kami lakukan. Salah satunya namanya itu segala kewajiban kami lakukan. Kita sampai bertahan sampai ada kejelasan gitu Pak. Kita bertahan sampai kejelasan ini. Iya. Jadi apa yang kita udah lakukan Pak sama PT KAI? Ya. Kalau dengan pihak PT KAI belum ada namanya, cuman warga di sini selalu disurati, disuruh mengosongkan rumah pribadi masing-masing. Ada namanya itu 2 rumah. Semua dapat? Tidak. Sekitar 400 kepala keluarga pemukim RT 1 sampai RT 4 berkumpul dan mendirikan posko perlawanan karena menduga PT KAI segera menggusur. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu LBH Bandar Lampung memberikan bantuan hukum terhadap warga Kampung Sawah Brebes yang terancam penggusuran. Lembaga ini telah melayangkan somasi terhadap PT Kereta Api Indonesia karena dianggap sewenang-wenang terhadap hak warga. Berikut pernyataan Direktur LBH Bandar Lampung, Warul Pauzi Silalahi. Yang pertama, kita sudah mengirimkan somasi kepada PT KAI, ya kan, terkait apa maksud mereka untuk melakukan pengosongan, itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa warga di sana sudah berdiri di atas tanah itu dan sudah menguasai sejak tahun 1990, kan gitu. Nah, artinya secara penguasaan fisik tanah-tanah itu dari tahun sejak 1990 itu tidak pernah diklaim oleh pihak PT KAI. Nah, hari ini PT KAI hadir untuk mengganggu, mengusik mengenai keberadaan mereka. Nah, kita melihat dari KAI Bandar Lampung ini ada proses pembiaran, ini ada proses penelantaran, ya kan, yang diakibatkan oleh, ya kan, bagaimana PT KAI hari ini sudah melakukan gaya kesenang-wenangan untuk memaksakan, ya kan, untuk melakukan pengosongan. Ini yang kita tidak benarkan, ya kan gitu. Seharusnya pun kalau pihak PT KAI mengklaim itu, ya mereka harus bersosialisasi dengan baik, bukan kemudian dengan cara-cara mengirimkan surat dengan menakut-nakuti untuk melakukan penggusuran. Polresta Bandar Lampung terus siaga menyusul pendirian posko perlawanan untuk penolak rencana penggusuran PT KAI. Polisi mengimbau warga Kampung Sawah Brebes tidak terpancing provokasi dan tetap mematuhi aturan hukum. Pemirsa, tayang ini sekaligus mengakhiri Cekal pagi ini. Saya Irwan Marwa mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keributan dan bentrokan, aparat dari Polresta Bandar Lampung dan Polsekta Tanjung Karang Timur mengawal posko perlawanan Kampung Sawah Brebes. Petugas berjaga-jaga di seputar posko yang didirikan warga. Petugas juga meminta warga tidak melakukan tindakan anarkis yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Polisi juga mengingatkan tindakan anarkis dapat mengganggu perjuangan warga untuk mendapatkan hak-haknya. Polisi meminta warga Kampung Sawah Brebes tidak terprovokasi dan tetap tenang dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. Kapolsekta Tanjung Karang Timur, Kompol Heru Adrian, saat meninjau posko mengimbau masyarakat taat pada hukum dan menjaga Kamtibnas. Jadi kita hanya mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat, jadi tetap tenang, tidak termakan isu ataupun provokatif yang ada itu. PT KAI meminta bantuan polisi dalam jumlah besar ketika mengosongkan paksa rumah dinas yang dihuni keluarga mantan karyawan di Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.